Jangan berdiri loh. Landscape aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak sebagai pembina dan pengelola dan kami saya hormati serta santri Baitul Matur Usyafil Quran. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang mana telah memberi kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, serta nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa mengikuti sholat isya secara berjamaah dan dilanjutkan sholat tarawih dalam kondisi sholat berjamaah, serta sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhir kelak kita mendapat syafaatnya dari syafaat Rasulullah SAW. Tidak lupa kita memperbanyak sholawat habis sholat sholawat yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sholat tarawih yang saya hormati, pada malam hari ini saya masih belajar ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang manfaat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum sakitmu. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum sibukmu. Masa hidupmu sebelum kematianmu. Para hadirin, para santriwan, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, lakukanlah ketaatan ketika dalam kondisi kuat untuk berbuat kebaikan. Dan di sini santri-santri masih muda semua. Apa ada yang sudah tua? Dit, aku muda Dit. Alhamdulillah sudah. Sama muda, masih muda semua ya. Ya. Untuk masih muda, kita memperbanyak untuk menabung atau deposito. Deposito dalam arti untuk berbuat kebaikan. Deposito kalau abah karena depositonya sejak kecil, sekarang tinggal ngambil. Umi juga ya. Kalau Umi depositonya berarti juz 30 hafal. Abah juga sama. Abah pakar matematika dan juga agama. Dengan arti deposito sendiri itu sudah menabung, jadi menyampaikan apa itu mudah karena sudah di dalam. Makanya santri-santri ini masih muda harus rajin-rajin menyimpan deposito. Kan nggak tiba-tiba sudah ada, tidak ada secara tiba-tiba. Ada sedikit cerita, ada santri ingin mondok. Kalau di tempatnya apa? Ada persyaratan nggak nih apa? Harus hafal berapa juz atau berapa ayat gitu. Syaratnya hanya mau sungguh-sungguh. Ya, mau sholat subuh. Ini ada santri ingin mondok. Dia menghadap ke kiai. Kiai, saya ingin mondok. Di situ tempat tahfizul Quran, tempat tahfiz Quran. Syaratnya harus hafal juz amat atau juz terakhir, juz 30. Dia itu belum hafal. Cuma mungkin surat Al-Qur'an kalau Pak. Udah kamu pulang dulu aja supaya disuruh pulang. Ya, saya pengen mondok. Karena santrinya pengen mondok, memaksa pengen mondok, akhirnya sama ustadznya
ya udah silakan mondok di sini, tapi ada syaratnya. Syaratnya manut, bukan hafal juz apa lagi, tapi manut. Syaratnya cuma manut. Di dalam pikiran santri itu manut berarti paling nanti mungkin nyuci piring atau ngepel gitu ya. Waktu maghrib sholat berjamaah, sudah yang para jamaah sudah pada datang semua, karena di situ rumah tahfiz, hampir semuanya hafal Quran. Ada yang juz 30, juz 6, juz berapa, hampir semuanya sudah hafal. Sama ustaznya itu disuruh maju. Tadi mana santri yang baru? Kiai, silakan ngimami. Santri yang baru itu sampai bingung bentar karena tidak hafal surat. Cuma surat Al-Kafirun itu aja. Saya nggak mau. Dia itu tidak mau. Tapi kiainya menyampaikan lagi. Tadi sebelum kesini harus syaratnya apa? Manut. Nah, syaratnya manut. Kalau nggak mau pulang. Akhirnya santri dengan terpaksanya dia jadi imam. Karena di depan di awal sudah bingung, sudah grogi, akhirnya baca suratnya juga salah. Kebalik-balik akhirnya sampai teman-temannya mungkin lah ini ya namanya juga udah grogi, sudah ini nembok. Ya dengan singkat cerita, dia mungkin amal-amal udah ibaratnya malu, sudah disuruh jadi imam, tapi salah. Tapi dia tidak putus asa. Santri itu semangat belajar sampai dia itu memahami yang namanya kitab Qiraat As-Sab'ah. Kalau Umi paham ini. Dia itu sampai itu kalau nggak salah kitab yang susah, tapi dia sampai mau mempelajari kitab itu. Sekarang alhamdulillah dia bisa mendirikan pondok karena dengan ketekunan. Yang saya garis bawahi, santri-santriwan di sini kalau ingin mengikuti dengan jejak itu, berarti syaratnya manut sama yang abah sama umi. Itu syaratnya cuma satu, manut aturan yang diterapkan di sini. Ya mungkin dengan kegiatan rutinitas. Syaratnya cuma enteng ya, manut. Insya Allah dengan kita melakukan, kita mungkin melakukan dengan ikhlas karena masih muda pokoknya. Insya Allah dengan janji Allah pokoknya kalau habis Quran pahalanya surga. Ya tadi pokoknya abah dari berapa puluh tahun depositonya sudah banyak ilmunya. Lah ini ada santri baru berapa tahun harus dikejar lagi supaya nanti depositonya banyak. Nanti bisa dibuka umur antara 10 tahunan lagi udah bisa dibuka lagi. Yang senior Mas Izzat lah. Iya kan sudah ada deposito kan. Jadi ya sedikit kalau mau menyampaikan pasti lebih paham. Tadi untuk waktu mudamu ya. Untuk yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kita harus memanfaatkan benar-benar waktu masih sehat. Karena tidak akan banyak beramalah di waktu sehat sebelum datang waktu menghalangi untuk beramal. Untuk yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kekafiranmu. Bersedekahlah dengan kelebihan hartamu sebelum datang bencana yang dapat merusak harta tersebut.
namanya dunia itu bulat. Kadang dunia di atas, kadang ekonomi di atas, kadang di bawah. Kita tidak tahu. Makanya selagi kita bisa berbuat amal, walaupun semampunya. Amal tidak hanya materi, tapi bisa tenaga, bisa pikiran, dan bisa yang lain-lain. Untuk keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan kesempatan luangmu di dunia ini sebelum datang waktu sibuknya di akhirat nanti. Abah dengan sibuknya sebagai pengajar, sebagai ustaz, sebagai apa, dengan sibuk tapi masih bisa meluangkan waktu untuk yang lain, untuk kegiatan mungkin sekitar ya kegiatan sekitar sini berarti warga tetap masih meluangkan karena orang yang orang pandai tetap bisa meluangkan waktunya walaupun sibuk apapun sudah ibaratnya ada kemampuannya. Kalau Abah sudah bisa membagi waktu. Nah, santri-santri ini juga bisa membagi waktu untuk belajar akademik dan belajar agama. Apa aja bisa membagi-bagi waktu, berarti santri harus bisa membagi waktu dengan semaksimal mungkin. Yang kelima, hidupmu sebelum datang kematianmu. Lakukanlah sesuatu yang manfaat untuk kehidupan sesudah matimu, karena siapapun yang mati maka akan terputus amalannya. Orang meninggal itu tidak tahu. Kita jangan berpikiran orang meninggal pasti yang tua dulu. Tidak. Pasti yang muda, yang tidak pasti. Ada yang masih kecil bayi, ada yang kelas 1, ada yang SMP, ada yang itu. Kita tidak tahu. Makanya saya sendiri jangan melulu berbuat kebaikan karena kematian kita tidak tahu. Kita nggak tahu besok yang akan apa. Mudah-mudahan bangun sehat. Kita tidak tahu takdir masalah kematian. Nanti yang kematian yang dibuat cuma amal dari kita dan juga anak yang soleh dan solehah yang mendoakan orang tua nanti. Jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang rahimakumullah. Rangkuman dalam isi pada malam hari ini: 1. Manut. Kita manut, santri manut sama pengelola, sama abah, sama ustadznya. Ya di mana aja, di pondok kita manut sama ustadznya, di sekolahan manut sama gurunya. Pelajar mungkin itu sebelum saya tutup ada sedikit pantun. Kenalkan, nama saya Ati. Ada pesan untuk santri. Jangan pernah berhenti karena surga akan menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.